Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa maju ke sebagai manusia. Salawat serta salam kalau pada kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang hari ini Pak Guru akan bukan Pak Guru ya, semua kita akan buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang tujuannya dimana dari hasil kesepakatan kita semua, peraturan itu akan kita berlakukan untuk semua termasuk guru. Sebelum kita buat kesepakatan kelasnya, Pak Guru mau tanya dulu sama kalian. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mau tanya dulu. Kira-kira peraturan atau perbuatan-perbuatan yang sering kalian lakukan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah apa saja? Satu. Antaranya satu apa? Aturan-aturan yang sering kalian lakukan. Itu yang pertama, makan di kelas. Dua, tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Buang sampah. Tidak boleh. Yang sering kamu lakukan, datang terlambat, bicara kotor. Oke, apa? Apalagi? Tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Rapi. Apalagi? Tidak rapi termasuk keseluruhan baju, terutama yang laki-laki. Tidak boleh. Tidak memperhatikan penjelasannya guru. Beri salam ketika masuk, bicara kotor, datang terlambat, buang sampah, makan di kelas. Tidak boleh bicara kotor. Ya sudah. Bicara kotor, ya sudah. Ini memaki, termasuk bicara kotor. Apalagi? Tidak bisa mencuri. Ada? Ada? Sering orang lakukan? Ya di sini. Ada yang tiba-tiba hilang pulpennya tidak tahu apa. Siapa? Oke.
Oke. Yang pertama, yang kejadian-kejadian atau yang sering kamu lakukan itu perilakunya ada 8. Yang pertama, makan di kelas, sering makan. Membuang sampah sembarangan, ada di lacinya itu, termasuk itu. Duduk di meja, oke. Apa lagi? Bolos. Oke, maksudnya temannya tidak boleh bermain ketika ada guru yang menjelaskan. Begitu. Bolos ya. Ada sini bolos ini? Ada. Saya pas kelas 2. Ya, ini. Sekarang. Apa lagi? Saya pas kelas 3. Ya, sekarang. Ini itu yang mana ini? Oke. Ini semua ini dari 1 sampai 10 perbuatan yang sering kalian perbuat. Tapi sering ada kan? Dari 1 sampai 10 itu perilaku yang sering kalian lakukan. Oke. Oke. 1 sampai 10 itu perbuatan-perbuatan yang sering kalian lakukan. Pak Guru perhatikan ketika tidak sesuai dengan baju yang kalian gunakan. Karena kan anak sekolah. Tahu tata tertibnya. Ada tata tertib sekolah, ada peraturan atau kesepakatan di kelas. Alasannya, tujuannya Pak Guru buat kesepakatan kelas ini supaya dari 1 sampai 10 perbuatan ini setelah kita sepakati kesepakatan kelas, dari 1 sampai 10 tidak akan terulang lagi. Oke. Bagaimana caranya Pak Guru supaya dari 1 sampai 10 ini tidak terulang lagi? Oke. Kita akan ketika ada berbuat di antara 1 sampai 10, ketika ada yang berbuat, kita akan kasih konsekuensi. Apa itu konsekuensi Pak Guru? Beda hukuman, beda konsekuensi. Itu perbedaannya. Kalau hukuman contoh ini, hukuman itu kamu datang terlambat. Contoh, kamu datang terlambat. Hukumannya jalan bebek dari gerbang sampai di kelas. Contoh. Ini Pak Guru jelaskan perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Jangan sampai kalian samakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, perbuatan yang kalian lakukan tidak seimbang, tidak sesuai dengan akibat yang kalian terima. Contoh, datang terlambat, apel jam 7, kalian datang setengah 8. Contoh, terpaksa kalian disuruh jalan bebek dari pintu gerbang sampai di kelasnya. Itu namanya hukuman. Tetapi konsekuensi beda. Dia sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan dengan ganjaran yang akan kalian terima. Contohnya begini. Ketika sudah masuk ibu guru atau bapak gurunya di kelas, kalian terlambat masuk, konsekuensinya apa? Terlambat masuk, dia juga terlambat ke kelas. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman, ketika terlambat masuk di kelas, hukumannya tidak boleh masuk di dalam kelas. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan karena sudah mengambil hak kalian untuk belajar. Jadi kita ubah dari hukuman ke konsekuensi.
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Contoh, aku kasih lagi contoh. Ada yang coret-coret meja, ada yang coret-coret tangannya, ada yang coret-coret gigi. Perbedaannya konsekuensi dan hukuman. Kalau tidak kedapatan coret-coret dinding atau coret-coret meja, suruh hormat bendera. Itu hukuman, tidak sesuai dengan perbuatannya. Tetapi konsekuensi, contoh ada yang kedapatan coret dinding atau coret meja. Konsekuensinya, siapa yang berbuat, dia juga yang terima akibatnya. Contoh. Hah? Siapa? Siapa? Yuna? Siapa? Aila. Regina? Regina? Siapa? Itu masuk banget. Siapa? Yang jari tengah. Yang di luar jari tengah siapa? Kelompok ini atau kelompok ini? Terus ini balas. Terus hubungannya dengan Regina? Yang kasih jari tengah lagi kemana? Ke sini. Oke, itu termasuk peraturan yang perbuatan yang sering kalian lakukan, yang tidak sesuai, yang tidak bagus. Mengganggu temannya, itu termasuk itu. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan kertas atau sticky note. Kemudian kita akan sebelum kita bagikan Pak Guru bagikan sticky note, kita akan sama-sama mencari konsekuensi yang akan kita jadikan peraturan kelas untuk sehingga dari nomor 1 sampai nomor 10 perbuatan yang sering kalian lakukan tidak terulang lagi ke depannya. Oke, bisa? Ini ada jangan dilagi, jangan biarkan dia lapis. Sebentar dulu, nanti akan foto lagi kan. Oke, dapat semua? Oke. Kertas yang kalian dapat itu ada 2 lembar. Alasannya kenapa? Karena kalau kita cuma pakai 1 lembar gunakan menulis, yang untuk melekat ini dia cepat kering. Jadi tidak bisa tertempel di sini. Nah, jadi caranya kalian cukup menulis saja di bagian depannya. Ya, jangan di sini yang ada melekatnya, jangan. Tidak dibalik, ini saja. Di sini saja yang tidak ada melekatnya. Oke, nanti setelah kalian sudah tulis konsekuensinya, ini kalian pisahkan. Ini contoh, ini tempatnya kalian menulis tadi. Kalian pisahkan. Yang ini kalian tidak pakai, yang ini kalian pakai. Karena
Blanket masih kuat dia tidak akan terlepas. Kalau kita pakai satu lembar, pakai menulis, otomatis dia cepat kering ini. Paham? Ya. Keluar tuh. Jangan bikin susah diri dan keluar. Pakai tangannya. Keluar. Ya, pakai. Bikin susah diri. Gini, coba angkat tangannya ada pulpennya. Sabar. Enak. Coba angkat tangannya ada pulpennya. Yang ada pulpennya. Coba angkat tangan yang ada pulpennya. Berarti yang tidak ada 1, 2, 3. 3 orang kan? 3 orang. Siapa yang 2 pulpennya? Berapa pulpennya? Siapa lagi yang ada pulpennya? Yang lebih? Siapa dulu? Atau yang ada pensilnya siapa? Pulpen atau pensil? 2. 3 boleh pikir. Maksudnya? Jangan pikir. Tidak boleh pikir. Sini. Siapa? Zaraton? Masa? Ini. Ada? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. Makan di kelas. Kira-kira apa konsekuensinya ketika ada temanmu yang makan di kelas? Makan di luar. Di luar. Ada yang lain? Tidak. Makan di luar. Ada yang lain? Oke, berarti sepakat ya? Yang makan di dalam kelas konsekuensinya keluar. Makan di luar. Oke. Makan di Luar. Makan di luar. Oke, yang kedua. Membuang sampah di kelas, apa konsekuensinya? Pungut sampahnya dong, dia. Oke, siapa yang buang itu juga yang pungut. Oke. Yang ketiga, datang terlambat. Sudah mengajar Pak Guru, Bapak dan Ibu gurunya, dia baru datang. Kira-kira apa konsekuensinya? Hah? Terlambat keluar main. Ada yang lain? Tidak. Oke. Hukum apa hukumannya? Pak Guru sudah jelaskan.
perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang Pak Guru maksud konsekuensinya atau perbuatan yang sebanding dengan perbuatan yang dia dapat sebanding dengan apa yang dia buat. Nah, kayak dia tadi yang buang sampah, yang siapa yang buang sampah dia juga pungut. Kemudian juga siapa yang makan di dalam dia makan di luar. Timbang. Kemudian datang terlambat apa tadi? Yang datang terlambat. Terlambat pulang main. Aku mau tanya dulu, sepakat tidak? Terlambat keluar. Oke, yang keempat. Ini yang Pak Guru sering mendengar kalian. Laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Yang besar, yang kecil, yang gemuk, yang kurus sama, yang pendek, yang tinggi sama. Cara kotor. Laki-laki mau perempuan, besar, kecil, tinggi, pendek, sama. Gemuk, kurus. Iya sama kayak laki-laki. Bicara kotor. Tidak emosi kalau bicara kotor laki-laki. Emosi. Oke. Kira-kira bicara kotor, apa konsekuensinya? Pukul mulut. Ada lain? Baca ayat. Apa lagi? Ya baca ayat. Baca ayat. Oke. Apa? Di antara dua ini. Pukul mulutnya dan membaca surat surah. Oke. Pak Guru tidak mau ambil pendapatnya Pak Guru sendiri, Pak. Oke, ada dua. Pak Guru minta Pak Guru minta konsekuensinya, kalian sebut dua. Pukul mulut dengan membaca surat pendek. Oke. Pak Guru tidak mau ambil jawabannya Pak Guru. Pak Guru minta sama kalian, karena kalian yang akan terapkan peraturan di kelasnya. Oke. Coba angkat tangan yang sepakat dengan konsekuensi yaitu memukul mulut ketika bicara kotor. Coba angkat tangan. 1. Yang setuju bilang konsekuensi yang bicara kotor itu pukul mulutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Coba angkat tangan yang setuju kita ketika ada yang bicara kotor konsekuensinya ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6:10. 6:10. Kurang 40. Ya. Ingat hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira dua tadi itu antara pukul mulut dengan baca ayat itu yang mana termasuk hukuman? Sabar. Sekarang peraturannya guru dilarang memukul. Ya, peraturan sekarang guru dilarang untuk pakai fisik. Dilarang memakai fisik, baik itu tendang, pukul maupun dilarang main fisik. Jadi bagaimana? Baca ayat saja. Karena gini, kalau ketahuan yang ditarik gurunya, karena sudah ada peraturan guru dilarang main fisik, Jadi kita ambil alternatif yang kedua, ya, bisa? 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 Bisa.
saja, ada langsung terjun payung saja, tiba-tiba dia lompat, tiba-tiba dia masuk, tidak berisau. Iya ada jangan Apa konsekuensinya? ulang dari pertama baru bersama. Oke, ulang dari Pertama. masuk beri salam. Sepakat? Enam. Tidak memerhatikan penjelasan main-main ketika guru menjelaskan. Apa konsekuensinya? Berbicara atau menggantikan guru untuk menjelaskan. Oke, nomor 7. Pertama yang laki-laki. Tidak rapi atau sering bajunya di luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa laki-laki? 8. Ini berarti 2 orang tidak ada. 2, 3, 4, 5, 6. Laki-laki maupun perempuan. Kira-kira apa konsekuensinya? Nah, dilarang main fisik. Dilarang main fisik. Kalau ada 2 orang kasih tukar baju. Oh ya, secara bergantian. Oke, kalau cuma 1? Sendiri. Oke. Kalau 3 orang berarti bikin lingkaran. Berarti kalau kasih masuk bajunya. Oke, apa tadi konsekuensinya? Yang tidak kasih, yang tidak rapi? Oke, poin ke-8. Ini Pak Guru kaget juga. Ada ternyata ini kelas 4. Tadi Pak Guru tanya. Nih, poin ke-8. Pak Guru baru dengar. Pak Guru baru dengar. Memangnya ada yang sering hilang? Baik pulpennya, kemudian karena gini, kalau kita tahu anunya, tahu ujungnya, bagus. Tapi kalau sebenarnya tidak tahu ujungnya, caranya sendiri itu bagaimana? CCTV mahal tunai yang pasang gini. Kesian. 1 minggu juga. 1 minggu juga. Oke, 8. Kalau seumpamanya kita tahu siapa pencurinya, kita bisa kasih konsekuensi. Apa konsekuensi, apa akibatnya dari pembayaran. Kalau yang bagus itu hampir keluar. Kalau yang bagus, karena CCTV itu harus dia tersambung dengan komputer layar, harus tersambung dengan layar. Kayak laptop. Apa? Oke.
Kalau seumpamanya kita tidak tahu siapa pencurinya, artinya siapa mesti pegang? Begini, kalau kita simpan HP, itu HP kan tidak dicas. Jangan sampai kita pakai. Oke, ini bisa dihapus. Oke, oke, terutama yang laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Oke, ini terutama yang ini baik laki-laki maupun perempuan ya, bukan cuma laki-laki. Sabar. Contoh, kita ambil satu-satu. Kalau laki-laki, kalau tidak panjang rambutnya, konsekuensinya apa? Kita kasih kesempatan yang sekali. Oke. Kamu mau tanya dulu, laki-laki. Ketika panjang rambutnya, kesempatan yang diberikan cuma 1 kali untuk cukur rambutnya. Sepakat tidak? Laki-laki. Sabar dulu, kita pilih satu-satu. Laki-laki dulu. Sepakat tidak? Kalau yang laki-laki, yang panjang rambutnya, ketika kedapatan panjang rambutnya akan diberi kesempatan cuma 1 kali. Sepakat tidak? Oke, sepakat 1 kali saja. Sekarang pindah ke perempuan. Kita pilih perempuan. Kan perempuan itu ada yang pakai, ada yang tidak pakai kudu, ada yang pakai kudu. Oke, kita jelas satu-satu dulu. Oke, kan laki-laki sudah tadi kan? Konsekuensinya diberi satu kesempatan. Habis itu Pak Guru yang lurus. Sekarang perempuan yang pakai kudu. Perempuan yang pakai kudu, ketika keluar rambutnya di belakang sini, di sini atau di sini, kayak siapa? Yang di sini. Tuh. Kalau satu orang Pak Guru yang kasih masuk. Kalau 2 orang seperti tadi ganti-gantian berhadapan kemudian kasih rapi. Atau bagaimana? Atau bagaimana laki perempuan? Oh, oke. Atau begini, kita kasih seimbang dengan laki-laki. Sabar dulu. Ini kan baru konsekuensi atau kesepakatan kerasa kita. Ini laki-laki, Pak Guru kasih kesempatan 1 kali untuk urus rambutnya, kan? Perempuan juga begitu. Pak Guru kasih kesempatan 1 kali. Apa
mama mau dia marah kalau pegang rambutmu. Oke, ini penjelasan dari Anjar tadi supaya seimbang. Ketika laki-laki sudah diberi satu kesempatan tapi tidak dipotong, Pak Guru cukup, kan? Pak Guru sudah kasih satu kesempatan. Kemudian kalau tidak dilaksanakan, tidak potong sendiri, otomatis Pak Guru yang potong. Begitu juga perempuannya. Ketika Pak Guru sudah kasih satu kesempatan, tidak dilakukan, berarti Pak Guru yang potong. Sesuai dengan panjang rambut yang keluar. Kalau panjang rambutnya dia begini yang keluar, begini. Begitu juga. Sampai tidak kelihatan. Begitu juga di depan sini. Iya. Langsung ambil set. Oke, yang nomor 8 sepakat? Iya, nomor 8 sepakat? Sepakat. Laki-laki sepakat? Sepakat. Kita berpindah ke nomor 8. Menggantikan guru berbicara. Ini kan baru kesempatan. Kalau kesempatan ini, halo. Hai. Kita baru buat kesepakatan. Nanti sudah semua kan tidak begini. Kalau laki-laki itu dia sekolah itu tidak diwajibkan panjang rambutnya. Ada peraturan tidak boleh panjang rambut. Perempuan bisa panjang, bisa pendek. Kayak siapa? Nafisa ya, kan dia jalan menyekat sampai sini. Iya. Sampai sini kan rambutnya, sampai bau ya. Sini. Pak Guru mau tanya, kalau yang tidak pakai kudung kira-kira apa konsekuensinya? Nah, kan ada yang nyaman pakai kudung, ada yang juga tidak nyaman. Mungkin yang tidak alasannya mungkin tidak pakai kudung dia panas. Oke, kalau yang tidak pakai kudung, dia jangan terurai rambutnya, harus diikat. Ya, yang penting terikat, tidak terhambur kayak ikatan apa yang namanya? Gimana ya kamera kita? Siapa lagi? Oh, sering nonton Mas ya? Ini kartu dia seumuran. Sesuai ini dengan Tadi bilang tidak boleh pacaran. Oke. Yang tidak pakai kudung, ketika mau berangkat ke sini usahakan rapikan semua rambutnya. Ambil dari awal sini, ikat dulu. Tapi jangan lupa.
Apa? Apa? Kenapa? Iya. Kalau poni kan nggak apa-apa, poni yang penting kan dari belakang sini. Yang sesuai dengan tangan juga. Pagurkan tangannya bisa. Sesuaikan tangannya. Oke, kesepakatannya yang perempuan ini yang tidak pakai kerudung itu usahakan rambutnya selalu rapi. Kemudian ini, itu rambut kuningnya yang panjang kasih begini, kasih ke sini. Ya, itu. Oke, sepakat yang nomor 8? Oke. Sekarang kita beralih ke 9, duduk di meja. Tadi baru ada dua. Tadi baru sementara kalian urus oke, ada duduk di sini. Pak Bos tidak mau sebut. Pak Bos mau tanya sama kalian. Ketika ada temannya yang duduk di atas meja, tidak duduk di kursi, kira-kira apa konsekuensinya? Duduk di meja, coba duduk di tel. Coba katakan yang duduk di tel. Ini kalau ada duduk di meja. Coba katakan yang sepakat yang melanggar kalau ada teman yang duduk di meja, konsekuensinya duduk di lantai. Coba katakan. 1, 2, 3, 4. Mana ini? Coba katakan. Ada yang muncul, ada yang muncul. Oke, Pak Guru tanya lagi. Coba katakan yang sepakat. Ketika ada temannya yang melanggar duduk atau yang melakukan perbuatan duduk di meja, konsekuensinya itu dia duduk di lantai sementara dalam proses pembelajaran. Coba katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang, begitu. Kenapa? Anak begini. Coba angkat tangannya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oke. Oke. Pertanyaannya sekarang. Sama dulu. Duduk di lantai. Yang Pak Guru mau tanyakan sekarang. Tidak sama dulu. Yang Pak Guru mau tanyakan sekarang. Kalau ada yang duduk di atas meja, konsekuensinya duduk di lantai. Kemudian yang jadi pertanyaannya Pak Guru itu ada 2. Yang jadi pertanyaan Pak Guru ada 2. Ya. Yang jadi pertanyaan Pak Guru ada 2. Kalau sementara Pak Guru menjelaskan kalau ada yang duduk, kalau ada duduk di meja, hukumannya duduk di lantai. Kemudian yang kedua, kalau sementara keluar main, baru dia duduk di meja, konsekuensinya apa? Ini yang Pak Guru duduk di meja ini, Pak Guru jarang Pak Guru lihat. Kalau sementara Pak Guru mengajar, kalau ketika mengajar itu Pak Guru tidak pernah lihat kalian duduk di meja. Yang sering Pak Guru lihat ketika kalian main dalam kelas atau tidak masuk ibu gurunya, baru duduk di atas meja. Tetapi sementara belajar, Pak Guru tidak pernah lihat kalian duduk di atas meja. Jadi ini kita ambil atau tidak? Ambil. Ini. Ingat, 13
peraturan yang kalian sedang lihat. Sering mengejek. Sering mengejek. Sering mengejek temannya. Sering mengejek temannya. Itu peraturan yang sering yang kalian lupa sebut, tapi sering kalian melanggar. Mengejek temannya. Oke, kita pilih satu-satu. Yang duduk di meja. Masukannya Ahmad tadi, kalau ketika jam istirahat ada yang duduk di atas meja, pas masuk mengajar dia duduk di lantai. Ada masukan yang lain? Oke, berarti sepakat semua. 1, 2, 3. Maka bicara. Ada sepakat semua? Oke, nomor 10. Bolos. Kira-kira apa hukuman, apa konsekuensinya? Besok jangan masuk. Iya, besok jangan masuk. Besok jangan mengikuti belajar. Jangan ikuti belajar. Bagus jangan botas ya. Pak Guru, botas. Atau kalau bolos itu besok kasih masuk saja, belajar saja, tapi dikasih apa saja? Kasih tinggal jadi. Ingat, ada beberapa poin yang tidak boleh dilanggar ketika kita buat kesepakatan kelas. Poin yang pertama, ketika perbuatan kesepakatan kelas, guru tidak boleh mengambil tidak boleh mengambil hak murid untuk mengikuti pembelajaran. Contoh, bolos. Kalian bilang tadi bolos, kalau bolos hari ini, besok tidak ikut pelajaran. Itu salah satu aturan yang tidak boleh, karena secara tidak langsung guru sudah mengambil haknya anak-anak untuk mengikuti pelajaran. Atau begini saja, Pak Guru kasih masukan. Yang bolos kemarin, yang bolos hari ini, dia tetap mengikuti pembelajaran, tetapi di luar. Dia tetap yang bolos hari ini, besok dia tetap mengikuti pembelajaran, tetapi di luar. Bawa mejanya, bawa kursi. Atau ada masukan yang lain? Tadi dibantah. Jangan bosankan, jangan semua bolos. Salah satu tujuan kenapa kita buat kesepakatan adalah supaya pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan tidak terulang lagi. Itu tujuannya. Pak Guru, kalau tidak masuk tidak bisa bolos lagi. Itu kamu Pak Guru, kalau tidak masuk tidak bisa lagi bolos. Kalau masuk Kalau tidak masuk. gini, aku buat. Kalau contoh dia ini hari bolos, besok dia datang, dia tetap mengikuti pembelajaran, tapi di luar. Tetapi di jam pertama dia masuk, kemudian selesai istirahat dia bolos. Itu bagaimana konsekuensinya? Oke. Kalau contoh jam pertama dia masuk, habis istirahat dia bolos. Paginya dia tetap mengikuti pembelajaran, tetapi di luar. Iya.
tetap mengikuti pembelajaran, tetapi di luar. Di luar dia. Ada atau ada yang lain? Masukan yang lain ada? Ada. Belajar di luar. Yang terakhir, mengejek temannya. Ini saya mengejek temannya. Ejek balik. Kira-kira masalah selesai. Contoh, Raisa ejek Aila, Aila balik ejek Raisa. Kira-kira masalah selesai? Iya. Bukan masalah selesai, malahan masalah yang tambah panjang. Yang tadinya hanya adu mulut, ujung-ujungnya main tangan, main pukul, main gelang. Hah? Oke, aku mau tanya, apa konsekuensi yang tepat untuk pelanggaran yang mengejek temannya? Apa konsekuensinya? Lihat contoh dia di situ. Terus kalau dia diejek temannya, dia punya di mana? Di jauh-jauhnya. Hah? Dia sendiri. Ya masuk akal. Aku mau tanya laki-laki. Laki-laki, hai. Hai. Halo. Aku mau tanya, ini pertama laki-laki. Aku tanya sama. Ketika kalian mengejek temannya, atau ketika ada teman yang mengejek, kira-kira apa konsekuensinya? Ya, tidak boleh main. Tidak boleh main. Minta maaf dan tidak terjadi, tidak mengulang lagi. Coba angkat tangan yang setuju. Angkat tangan yang setuju. Konsekuensi yang temannya dapat ketika mengejek temannya, konsekuensi yang dia dapat, dia harus minta maaf, kemudian dia berjanji tidak boleh ulang perkataannya lagi. Coba angkat tangan yang setuju. Satu, dua, tiga, kami malam bilang 10. Oke. Oke. Dari hasil konsekuensi dari hasil perbuatan yang sering kalian lakukan, kita sudah buat konsekuensinya atau kesepakatan kelasnya. Kemudian konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku atau bukan pelaku atau yang membuat. Oke. Dari hasil ini, Pak Guru harap mulai dari besok dan seterusnya sampai kalian tamat, kalian patuhi peraturan-peraturan ini. Bisa? Oke. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru, penjelasannya Pak Guru. Kemudian Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak. atas perhatiannya
perhatiannya kalian sekalian. Kemudian kita sama-sama mencari konsekuensi yang buat kesepakatan kelasnya. Oke. Oke, cukup sekian Pak Guru ucapkan. Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.